Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dan 2 akan menjelaskan mengenai aplikasi akuntansi di Excel. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diba Fitri, NPMC 10 2016 dari kelas A. Saya Zahra, NPMC 10 2025 dari kelas A. Saya Linda Fitri Rosadi, NPMC 10 2015 dari kelas A. Saya Rina Dwi Indriani dengan NPMC 10 2033 dari kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Kusmanegara, NPMC 10 2025 dari kelas A, kelompok 5. Di sini akan menjelaskan tentang aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini kita untuk dari daftar akun sampai laporan keuangan laba ruginya itu udah dibuat pas di AKL 1 kemarin. Jadi untuk sekarang kita hanya melanjutkan transaksi-transaksi tersebut dimasukkan ke aplikasi ini. Nah, si daftar akun ini semuanya udah dibuat waktu di AKL 1 kemarin. Selanjutnya kita membuat jurnal, memasukkan jurnal. Di sini sudah ada transaksinya. Pada tanggal 1 Januari 2022, Tuan Chandra membuka kantor Chandra Advokat dengan menyerahkan uang kas ke kantor sebesar 5 juta dan peralatan kantor sebesar 10 juta. Di sini kita tulis tanggalnya 1 Januari 2022, keterangannya penyerahan kas dan peralatan kantor. Untuk kodenya ini kan waktu AKL 1 kemarin sudah di data validation. Jadi tinggal milih si akun yang bersangkutan. Di sini kita pilih kas karena dia menyerahkan kas. Kasnya jadi bertambah sebesar 5 juta, lalu peralatan kantor bertambah sebesar 10 juta, dan ekuitasnya bertambah sebesar 15 juta. Untuk yang kedua, itu membayar sewa gedung. Untuk akunnya, si sewa dibayar dibuka di debit sebesar 4.500.000 dan kas di kredit 4.500.000. Yang ketiga, itu tanggal 3 Januari 2022, itu ada pendapatan jasa yang belum dibayar. Jadi akan munculnya piutang. Jadi kita pilih akun piutang usaha sebesar 10 juta, lalu pendapatan jasanya bertambahan, jadi di kredit sebesar 10 juta. Lalu tanggal 7 Januari 2022, itu ada pendapatan jasa dari klien yang langsung dibayar, jadi menambah kas. Jadi kita pilih kasnya sebesar 5 juta dan pendapatan jasanya sebesar 5 juta. Lalu tanggal 9 Januari 2022, itu meminjam uang ke bank sebesar 50 juta. Jadi kasnya bertambah di debit sebesar 50 juta, jadi kita pilih kas 50 juta, lalu hutangnya bertambah di kredit sebesar 50 juta, lalu kita pilih hutang bank. Sini ya. Terus selanjutnya tanggal 14 Januari 2022, ini ada pendapatan jasa yang baru dibayar sebagian, sisanya belum dibayar. Nah, sisanya itu masuknya ke piutang usaha. Jadi kita pilih kas sebesar 12 juta, lalu piutang usahanya sebesar 8 juta, dan pendapatan jasanya sebesar 20 juta. Lalu tanggal 18 Januari 2022, itu kita membayar gaji. Jadi kita pilih akun beban gaji lalu memasukkan nominal sebesar 1.500.000. Di kasnya, di kreditnya akun kas sebesar 1.500.000. Lalu tanggal 20 Januari 2022 itu kita menerima piutang yang pembayaran di tanggal 14 tadi. Jadi kasnya bertambah dan piutangnya berkurang. Jadi kita pilih si kas di sini dan ketik 8 juta. Lalu piutangnya kan berkurang, jadi di kredit kita pilih piutang 8 juta juga. Untuk tanggal 23 Januari 2022, itu kita membayar utang ke bank. Utang yang tadi kita sudah pinjam sebesar 2.500.000. Jadi utangnya berkurang, ada di debit, lalu kita pilih utang bank, dan di kreditnya kas sebesar 2.500.000. Lalu tanggal 25 Januari 2022, itu kita mendapatkan pendapatan jasa dari klien sebesar 5 juta. Jadi kita pilih kas, masukkan 5 juta, dan pendapatan jasa masukkan 5 juta. Lalu selanjutnya tanggal 30 Januari 2022 kita itu membayar beban utilitas. Beban utilitas itu terdiri dari beban telepon, air, dan listrik. Jadi kita pilih yang pertama beban telepon sebesar 100.000,
Yang kedua, kita pilih beban air sebesar 100.000. Yang ketiga, kita memilih beban listrik sebesar 150.000. Nah, karena kita melakukan beban, jadi kita membayar beban, jadi kita mengeluarkan kas sebesar yang tadi ditambahkan sebesar 350.000. Lalu selanjutnya tanggal 31 Januari 2022 kita mendapatkan pendapatan jasa dari klien sebesar 5 juta. Jadi kita pilih kas 5 juta dan pendapatan jasa dari klien itu sebesar 5 juta di kredit. Sekian dari jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fitri. Di sini saya akan melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu ke buku besar. Di sini pada tanggal 1 Januari tahun 2022, keterangannya penyerahan kas dan peralatan kantor yang ada di debit sebesar 5 juta itu didapat dari ketika Tuan Chandra membuka kantor Chandra Advokat dengan menyerahkan uang kas ke kantor sebesar 5 juta. Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2022 membayar sewa gedung di kredit sebesar 4.500.000 yang berasal dari Tuan Chandra membayar sewa gedung sebesar 4.500.000. Selanjutnya ada pendapatan jasa dari klien di debit sebesar 5 juta pada tanggal 7 Januari. Terdapat pada soal juga yang asalnya dari Tuan Chandra mendapatkan uang sebesar 5 juta dari klien atas bantuan hukum yang diberikannya. Selanjutnya ada peminjaman uang ke bank sebesar 50 juta di debit. Kas kita bertambah karena kita meminjam uang ke bank. Ada pada soal juga Tuan Chandra meminjam uang ke bank sebesar 50 juta pada 9 Januari tahun 2022. Selanjutnya pendapatan jasa yang baru dibayar sebagian di debit besar 12 juta itu berasal dari Tuan Chandra membantu kasus hukum PT Karya Sejati dibayar sebesar 20%, di mana 40%-nya dibayar tanggal 20 Januari. Jadi di sini ditulisnya masih dibayar sebagian. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 ada pembayaran gaji yang mana asalnya itu dari soal ya, Tuan Chandra membayar gaji karyawan itu bagian administrasi sebesar 1.500.000. Kemudian pada tanggal 20 Januari penerimaan piutang tanggal 14 yaitu yang tadi penerimaan hasil pemberian jasa Tuan Chandra kepada klien sebesar 8 juta di debit. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari tahun 2022 itu pembayaran utang ke bank sebesar 2.500.000 berasal dari Tuan Chandra menerima uang dari utang klien pada tanggal 14 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 25 Januari ada pendapatan jasa dari klien sebesar 5 juta di debit. Pada tanggal 30 Januari 2022 ada pembayaran beban utilitas sebesar 350.000 di kredit itu untuk membayar biaya telepon, membayar air, dan membayar listrik yang jika ditotalkan bernominal 350.000. Dan tanggal 31 Januari 2022 ada pendapatan jasa dari klien sebesar 5 juta. Itu hasil dari Tuan Chandra membantu Pak Ahmad dalam kasusnya
kemudian dibayar sebesar 5 juta. Selanjutnya kita pindah ke nomor akun 130 yaitu piutang usaha pada tanggal 3 Januari 2022. Di sini keterangannya pendapatan jasa yang belum dibayar debit sebesar 10 juta itu yang berasal dari sini. Tuan Chandra membantu khusus hukum PT Karva Amanah dibayar di bulan depan sebesar 10 juta. Jadi penulisan dalam buku besarnya yaitu pendapatan jasa yang belum dibayar. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2022, pendapatan jasa yang baru dibayar sebagian sebesar 8 juta itu berasal dari sini. Tuan Chandra yang membantu PT Karya tersebut dibayar sebesar 20 juta, di mana 40%-nya dibayar tanggal 20 Januari. Jadi pada tanggal 14 ini tuh ditulisnya seperti ini, karena pendapatan jasa yang baru dibayar sebagian itu 40% dari 20 juta sebesar 8 juta di debit. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 keterangannya penerimaan piutang tanggal 14 di kredit besar 8 juta itu yang berasal di sini. PT Karya Sejati membayar kepada Tuan Chandra sebesar 8 juta sisa dari 20% yang tanggal 14 tersebut. Selanjutnya kita beralih ke nomor akun 1240 yaitu peralatan kantor. Pada tanggal 1 Januari 2022, di sini ada penyerahan kas dan peralatan kantor di debit sebesar 10 juta, sebagaimana yang ada di soal. Pada tanggal 1 Januari 2022, Tuan Chandra membuka kantor Chandra Advokat dengan menyerahkan uang kas kantor sebesar 5 juta dan peralatan kantor sebesar 10 juta. Selanjutnya kita beralih ke akun 1250 yaitu sewa dibayar di muka tanggal 1 Januari 2022 dengan keterangan membayar sewa gedung dengan akun sewa dibayar di muka dengan nominal 4.500.000 di debit yang berasal dari soal dengan Tuan Chandra membayar sewa gedung sebesar 4.500.000. Selanjutnya kita beralih ke nomor akun 2110 yaitu pengusaha. Pada tanggal 9 Januari 2022 dengan keterangan pinjaman uang ke bank di kredit sebesar 50 juta. Nah, itu berasal ada di soal ini Tuan Chandra meminjam uang ke bank sebesar 50 juta yang mana masuk ke dalam akun hutang usaha. Dan pada tanggal 23 Januari 2022 dengan keterangan pembayaran hutang, ini Tuan Chandra membayarkan hutangnya sebesar 2.500.000 ke bank. Ada tercantum ini tanggal 3 Januari 2022 Tuan Chandra membayarkan hutang ke bank sebesar 2.500.000. Selanjutnya kita beralih ke akun 400 yaitu pendapatan jasa. Tanggal 3 Januari 2022, di sini keterangannya ada pendapatan jasa belum dibayar sebesar 5 juta di kredit.
Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2022 ini ada pendapatan jasa lain. Pendapatan ini didapat dari transaksi yang sebelumnya yang belum dibayar itu masuk di debit. Kemudian ada pendapatan jasa yang baru dibayar sebagian itu 20 juta pada tanggal 14 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 25 ada pendapatan jasa dari klien sebesar 5 juta debit. Kemudian tanggal 31 Januari pendapatan jasa lagi dari klien sebesar 5 juta di debit. Selanjutnya kita beralih ke akun 600 yaitu akun beban gaji. Ini pada tanggal 18 Januari 2022 ada keterangan pembayaran gaji di akun beban gaji dan nominal 1.500.000 di debit. PPH harus membayarkan gaji pada tanggal tersebut. Selanjutnya kita ke akun 600 dengan nama akun beban listrik. Di sini pada tanggal 30 Januari 2022 ada keterangan pembayaran utilitas yaitu pembayaran beban listrik yang harus dibayarkan sebesar 150.000. Nanti kita beralih ke akun 6300 yaitu akun dari beban air PDAM pada tanggal 30 Januari 2022. Terdapat keterangan pembayaran beban utilitas. Pembayaran beban ini ditujukan kepada pembayaran pada akun beban air PDAM di debit sebesar 100.000. Kita ke akun 6400 yaitu akunnya beban telepon tanggal 30 Januari 2022 ada keterangan pembayaran beban utilitas. Pembayaran tersebut ditujukan kepada beban telepon dengan nominal 100.000 di debit. Sekian penjelasan buku besar dari saya. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Indriani dengan NPMC 10 2033. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kasus yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, langsung aja di sini ada neraca lajur PT Sehat Sentosa periode 31 Januari tahun 2022. Nah, yang pertama ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini ada akun kas di debit sebesar 86 juta. Nah, 86 juta ini dari total keseluruhan kas yang ada pada jurnal. Nah, selanjutnya ada piutang usaha sebesar 10 juta di debit. Nah, 10 juta ini dari transaksi tanggal 3 Januari. Kenapa? Karena pada tanggal 3 Januari ini ada pendapatan yang belum dibayarkan sebesar 10 juta dan akan dibayarkan bulan depan. Sehingga akan muncul akun piutang usaha di debit sebesar 10 juta dan di kredit pendapatan jasa sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya ada peralatan kantor di debit sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini dari transaksi tanggal 1 Januari, karena pada tanggal 1 Januari ini Tuan Chandra menyerahkan peralatan, maka peralatannya jadi bertambah di debit sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya ada hutang bank di kredit sebesar 50 juta. Nah, 50 juta ini dari transaksi tanggal 9 Januari. Kenapa? Karena pada tanggal 9 Januari ini Tuan Chandra meminjam uang ke bank sebesar 50 juta. Sehingga muncul akun hutang bank di kredit sebesar 50 juta dan akan menambah kas di debit sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya ada pendapatan jasa sebesar 25 juta. Nah, 25 juta ini dari transaksi yang ada pada jurnal. Yang pertama ada pendapatan jasa yang belum dibayar sebesar 10 juta, pendapatan jasa dari klien sebesar 5 juta, pendapatan jasa dari klien sebesar 5 juta, pendapatan jasa dari klien sebesar 5 juta. Nah, jika ditotalkan maka hasilnya akan 25 juta. Nah, selanjutnya ada beban gaji sebesar 1.500.000 di debit. Nah, 1.500.000 ini dari transaksi tanggal 18 Januari. Karena pada tanggal 18 Januari ini Tuan Chandra membayar gaji karyawan sebesar 1,5 juta.
Nah, maka beban gajinya bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan akan mengurangi kas karena Tuan Chandra kan membayar di debit sebesar 1.500.000. Nah, selanjutnya ada beban listrik, beban air, dan beban telepon. Nah, masing-masing ini saldonya 150.000, 100.000, dan 100.000. Ini tuh dari transaksi tanggal 30 Januari. Kenapa? Karena pada tanggal 30 Januari ini Tuan Chandra membayar biaya telepon sebesar 100.000, air sebesar 100.000, dan biaya listrik sebesar 150.000. Maka akan muncul akun beban telepon, beban air, dan beban listrik di debit masing-masing sebesar 100.000, 100.000, dan 150.000 dan akan mengurangi kas sebesar 350.000. Nah, selanjutnya karena di sini sudah menggunakan rumus, maka akan neraca saldo setelah penyesuaian laba rugi dan neraca akan berisi otomatis. Nah, karena nggak ada penyesuaian, jadi saldo yang ada pada neraca saldo dipindahkan kepada neraca saldo setelah penyesuaian. Ini tuh dari sini. Nah, selanjutnya untuk laba rugi dan neraca, nah dari akun 1 sampai 2 masuk ke neraca saldo yaitu akun aset, utang, dan ekuitas. Nah, untuk akun 4 dan sampai 8 masuk ke laba rugi, yaitu akun pendapatan beban, pendapatan pokok penjualan, beban usaha, dan pendapatan dan beban di luar usaha. Masuknya ke dalam laporan laba rugi, ke dalam laba rugi. Nah, untuk total ini, total dari keseluruhan yang ini sebesar 107.850.000, total yang ini sebesar 75 juta, yang ini sebesar 100 juta 107.850.000, yang ini sebesar 75 juta, yang ini sebesar 1.850, yang ini sebesar 25 juta, yang ini 106 juta, yang ini 50 juta. Nah, untuk labanya, maka dari total itu tuh akan menghasilkan laba. Nah, laba ini tuh 23.150.000 dari 25 juta dikurangi 1.850. Nah, ini dari sini. Yang 106 juta ini dari sini dan 73 juta ini dari 50 dikurangi 23.150.000. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dibasya Fitri, NPMC 10 2016 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca dan juga laba rugi dari transaksi PT Sehat Sentosa. Untuk neraca periode 31 Januari 2022 ini, kita memasukkan kode akun 1 sampai 3 yang mana terdapat aktiva, liability, dan juga equity. Nah, untuk transaksi PT Sehat Sentosa ini, total aktiva lancarnya itu sebesar 96 juta. Nah, itu didapat dari kas sebesar 86 juta dan juga utang usaha sebesar 10 juta. Ini tuh sudah tertera dari buku besar dan juga tertera dalam neraca lajur. Karena sebelumnya kita sudah menjurnal, kemudian kita buat di buku besar, kemudian masuk ke neraca lajur. Nah, untuk kolom neraca ini kita langsung masukin kode 1 sampai 3. Nah, jadi untuk total aktiva lancar ini sebesar 96 juta. Selanjutnya, untuk eh, total aktiva tetapnya itu hanya ada peralatan kantor sebesar 10 juta. Jadi total aktiva tetapnya itu total sebesar 10 juta. Jadi untuk total keseluruhan aktiva itu sebesar 106 juta. Yang mana didapat dari total aktiva lancar dan juga total aktiva tetap. Kemudian untuk kode 2 atau liability atau kewajiban
ini kita totalkan jadi 47.500.000. Ini didapat dari utang bank. Kemudian untuk kode akun 3 itu kita dapat dari laba periode berjalan itu sebesar 23.300.000. Jadi total equity-nya itu sebesar 23.300.000. Untuk total kewajiban dan equity itu di Jumlas keseluruhannya sebesar 70.800.000. Selanjutnya, untuk laba rugi kita dapat dari kode akun 4, 5, dan 6. Nah, untuk kode akun 4 ini didapat dari pendapatan jasa sebesar 25 juta. Untuk kode akun 5 ini dalam transaksi PT Sehat Sentosa itu tidak terdapat, maksudnya kosong. Jadi total laba kotornya itu sebesar 25 juta. Selanjutnya, untuk kode 6 itu dari beban-beban dalam transaksi PT Sehat Sentosa itu ada beban gaji, beban listrik, beban air, dan juga beban telepon. Nah, tapi dalam transaksi tersebut yang dibayarkan itu hanya ada beban gaji sebesar 1.500.000. Untuk beban air sebesar 100.000 dan beban telepon sebesar 100.000. Jadi untuk total biaya operasional atau total bebannya itu sebesar 1.700.000. Jadi untuk laba yang didapat dari PT Sehat Sentosa ini sebesar 23.300.000, yaitu didapat dari laba kotor dikurangi total biaya operasional atau total bebannya menghasilkan laba sebesar 23.300.000. Sekian pemaparan neraca dan juga laba rugi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.